Shalom, salam damai sejahtera buat semua orang yang mengikuti ibadah JKI online ini. Hari-hari ini, apapun yang engkau gumuli, apapun yang kau hadapi, baik itu dalam keadaan senang atau ada juga yang berbeban berat, mari kita semua bawa pergumulan kita, keadaan kita, curahan hati kita kepada Tuhan. Di hadapannya kita menyerahkannya, dan percayalah Tuhan pasti memberkati kita, Tuhan pasti menolong kita, Tuhan pasti menguatkan dan meneguhkan hati kita saat kita datang kepadanya dan berharap-harap kepadanya. Harapan kita kepada Tuhan tidak akan pernah dikecewakan oleh Tuhan, dan kita serahkan semua kepada Tuhan. Belajar berserah kepada Tuhan, Dia akan jadikan kita indah dan lebih indah. Mari pujikan lagu ini, berserah kepada Yesus. Berserah kepada Yesus, di kakinya ku sujud. Nikmat dunia ku tinggalkan, Tuhan terima anakmu. Aku berserah, aku berserah kepadamu, Juru Selamat. Aku berserah, berserah kepada Yesus. Aku jadi milikmu. Berilah rohmu meyakinkan bahwa kau pun milikku.
membentuk hidup kami, menolong hidup kami, membangun hidup kami menjadi lebih baik, menjadi lebih indah, menjadi lebih berkenan. Dan ini Tuhan, hidup kami serahkan di tangan-Mu dengan yakin Tuhan, dengan yakin kami percayakan hidup kami di tangan Tuhan akan jadi semakin indah dan Tuhan pandang mulia. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Karena Ku indah yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu Tuhan. Jadikan aku indah yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu Tuhan. Jadikan aku indah yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu Tuhan. Taat dan setia kepadamu Tuhan. Kami mau belajar taat Tuhan, kami mau belajar setia Tuhan kepadamu, sebab Engkau telah menunjukkan kesetiaan-Mu kepada kami. Engkau telah terlebih dahulu setia kepada kami Tuhan, setia kepada janji-janji-Mu yang Kau berikan dalam hidup kami. Biar kami juga belajar kesetiaan daripada-Mu Tuhan. Kami belajar Tuhan daripada Engkau mengikuti teladan-Mu di dalam kesetiaan. Terima kasih, kami mau setia belajar firman Tuhan, kami mau setia ikuti firman Tuhan, kami mau setia hidupi firman Tuhan. Dan biar firman-Mu kali ini Tuhan mencelikan mata kami lebih lagi, menjamah hati kami lebih lagi, memberikan pengertian kepada kami apa yang harus kami kerjakan, hidup seturut dengan kehendak Bapa dalam firman-firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, diurapi anak-anak-Mu Tuhan yang mendengarkan firman saat ini Tuhan. Terbukalah mata rohani kami untuk melihat apa yang Tuhan perintahkan dan kehendaki dalam hidup kami, dan kami berjalan dalam kebenaran Tuhan. Di dalam nama Yesus kami sambut firman Tuhan dengan iman, dengan sukacita. Amin. Selamat mengikuti firman Tuhan. God bless. Shalom saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Senang sekali rasanya kita bisa berjumpa kembali di dalam ibadah host online. Kita akan terus membahas tentang pertanyaan-pertanyaan Tuhan yang tentu saja sangat-sangat penting untuk kita jawab sesuai dengan tema tahun ini, sesuai dengan visi tahun ini, yaitu menjawab pertanyaan Tuhan dengan hati yang baru. Nah, di hari ini kita akan membahas tentang sebuah pertanyaan Tuhan yang terambil dari Matius 20 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-15. Saya akan bacakan untuk Bapak Ibu Saudara sekalian. Adapun hal kerajaan sorga sama seperti seorang tuan rumah yang pagi-pagi benar keluar mencari pekerja-pekerja untuk kebun anggurnya. Setelah ia sepakat dengan pekerja-pekerja itu mengenai upah sedinar sehari, ia menyuruh mereka ke kebun anggurnya.
Kira-kira pukul 9 pagi ia keluar pula dan dilihatnya ada lagi orang-orang lain menganggur di pasar. Katanya kepada mereka, "Pergi jugalah kamu ke kebun anggurku, dan apa yang pantas akan kuberikan kepadamu." Dan mereka pun pergi. Kira-kira pukul 12 dan pukul 3 petang, ia keluar pula dan melakukan sama seperti tadi. Kira-kira pukul 5 petang, ia keluar lagi dan mendapati orang-orang lain pula. Lalu katanya kepada mereka, "Mengapa kamu menganggur saja di sini sepanjang hari?" Kata mereka kepadanya, "Karena tidak ada orang mengupah kami." Katanya kepada mereka, "Pergi jugalah kamu ke kebun anggurku." Dan ketika hari malam, tuan itu berkata kepada mandornya, "Panggillah pekerja-pekerja itu dan bayarkan upah mereka, mulai dari mereka yang masuk terakhir hingga mereka yang masuk terdahulu." Maka datanglah mereka yang mulai bekerja kira-kira pukul 5, dan mereka masing-masing menerima 1 dinar. Kemudian datanglah mereka yang masuk terdahulu, sangkanya akan mendapat lebih banyak. Tetapi mereka pun menerima masing-masing 1 dinar juga. Ketika mereka menerimanya, mereka bersungut-sungut kepada tuan itu. Katanya, "Mereka yang masuk terakhir ini hanya bekerja 1 jam, dan engkau menyamakan mereka dengan kami yang sehari suntuk bekerja berat dan menanggung panas terik matahari." Tetapi tuan itu menjawab seorang dari mereka, "Saudara, aku tidak berlaku tidak adil terhadap engkau. Bukankah kita telah sepakat sedinar sehari? Ambillah bagianmu dan pergilah. Aku mau memberikan kepada orang yang masuk terakhir ini sama seperti kepadamu. Tidakkah aku bebas mempergunakan milikku menurut kehendak hatiku? Atau iri hatikah engkau karena aku murah hati?" Nah, di kesempatan hari ini kita akan membahas pertanyaan Tuhan di ayat yang ke-15 bagian B. "Iri hatikah engkau karena aku murah hati?" Nah, saudara, Tuhan itu adalah Tuhan yang murah hati. Kita semua pasti setuju dan kita semua senang karena kita punya Tuhan yang bermurah hati. Pasti kita senang kalau ada kemurahan hati Tuhan terjadi atas kehidupan kita. Kita pasti senang banget. Dan kita setuju bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang sangat-sangat-sangat bermurah hati. Bayangkan, untuk menebus dosa kita saja Dia dengan bermurah hatinya memberikan nyawanya untuk kehidupan kita, memberikan darahnya untuk kehidupan kita. Ya kan? Tuhan kita adalah Tuhan yang bermurah hati. Itu sudah tidak bisa dipungkiri. Itu semua kita akui dan kita senangi. Cuman masalahnya kadang-kadang kita itu sebel kalau Tuhan bermurah hati kepada orang lain. Untuk kepentingan yang sama, kadang-kadang kita gampang sekali kesal, gampang sekali bersungut-sungut kalau Tuhan bermurah hati kepada orang lain duluan. Seakan-akan Tuhan gak fair. Saudara, satu hal yang perlu kita pelajari tentang murah hati. Murah hati itu akan membongkar yang namanya sistem tata waktu. Artinya gini, yang waktunya yang duluan itu belum tentu akan di-serve duluan, belum tentu akan dilayani duluan. Kemurahan hati itu akan mengacak-ngacak itu, karena tergantung si orang yang bermurah hati itu, dia mau melayani yang mana dulu, dia mau menyembuhkan yang mana dulu, dia mau memberikan yang mana dulu, tergantung kemurahan hatinya. Makanya orang-orang yang bekerja terlebih dahulu tidak bisa menerima kemurahan hati Tuhan di dalam hal ini. Kenapa sih? Kok sama gajinya? Kok sama? Kan kerjaannya beda, jam masuknya beda. Nah, disinilah letak kemurahan hati. Kemurahan hati akan membuat segala sesuatunya berjalan sepertinya tidak normal, tidak seperti biasanya, tidak seperti rencananya, tidak seperti jalan pikiran yang pada umumnya. Namanya juga kemurahan hati. Yang masuk belakangan, yang kerja lebih sedikit, mungkin bisa dapat kemurahan hati Tuhan. Nah, saudara, pertanyaan ini menarik untuk kita.
iri hatikah engkau karena aku murah hati? Tuhan sedang bertanya begini, masalah kalau aku murah hati? Kamu punya masalah kalau aku murah hati? Sedangkan kita seringkali berkata bahwa gini, Tuhan, Kau Tuhan yang bermurah hati. Lah, kenapa waktu giliran Tuhan bermurah hati kepada orang lain, kita jadi punya masalah? Nah, kita harus bereskan di sini. Tentu saja dengan hati yang baru. Karena untuk menjawab pertanyaan ini kita butuh hati yang baru. Ya, hati yang baru akan sanggup berkata bahwa Tuhan, terima kasih Tuhan karena kemurahan hati-Mu Tuhan. Tuhan, terima kasih Tuhan karena Kau Tuhan yang sungguh amat bermurah hati. Nah, hari ini untuk menjawab pertanyaan ini, pastikan diri kita mengakui dulu bahwa kemurahan hati Tuhan itu baik buat kehidupan kita. Kemurahan hati Tuhan itu baik buat orang lain yang ada di sekitar kita. Kemurahan hati Tuhan itu kita perlukan. Nah, kita perlu menyamakan dulu nih, menyamakan persepsi bahwa kemurahan hati Tuhan itu baik buat kehidupan kita. Setelah itu baru kita bisa mulai masuk kepada poin-poin yang mau kita share hari ini. Oke, poin yang pertama adalah apa yang terjadi waktu Tuhan bermurah hati kepada orang lain terlebih dahulu, ya. Sekali lagi, kemurahan hati itu akan merubah siapa yang duluan, merubah siapa yang lebih baik. Mungkin orangnya tidak lebih baik tapi mendapat kemurahan hati Tuhan terlebih dahulu. Mungkin bukan orang yang pertama kalinya, mungkin bukan orang yang duluan. Ya, kemurahan hati Tuhan itu akan merubah segala sesuatunya, ya. Oke, apa yang akan terjadi? Apa yang seharusnya kita lakukan ketika Tuhan bermurah hati kepada orang lain terlebih dahulu? Seperti kisah di pekerja yang bekerja di kebun anggurnya, ya. Oke. Yang pertama adalah pastikan kita percaya bahwa Tuhan itu tetap setia, Tuhan itu tetap adil. Pastikan bahwa Tuhan itu tetap setia, Tuhan itu tetap adil. Pastikan bahwa kita tuh percaya kalau Tuhan itu setia, Tuhan itu adil, ya. Saudara, perkara-perkara yang terjadi pada orang-orang yang bekerja terlebih dahulu adalah mereka jadi meragukan keadilan Tuhan. Karena menurut mereka Tuhan nggak adil nih, Tuhannya nggak adil, ya kan? Karena kenapa kok masuknya sama, masuknya beda, tapi kok dibayarnya sama? Kan aku kerja udah kena matahari, bekerja seharian penuh, kenapa kok dibayarnya sama? Tuhan itu adalah Tuhan yang selalu setia dengan janjinya. Tidak ada janji Tuhan yang dilanggar di dalam perikop ini. Dia sepakat untuk 1 dinar sehari, itu tidak dilanggar. Jadi kita mesti meyakinkan diri kita kalau ada kemurahan hati Tuhan terjadi atas orang lain terlebih dahulu, kita mesti ingat, kita mesti tetap percaya bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang setia dan Tuhan yang adil. Tanpa ini kita akan susah sekali. Dan untuk itu, kita mesti merombak hati yang meragukan Tuhan. Kita mesti merombak hati yang iri hati kalau orang lain dapat duluan. Kita mesti merombak akan hati yang aku lebih pantas nih, harusnya aku dulu. Kita mesti rombak itu dulu. Kenapa? Karena Tuhan itu adalah Tuhan yang bermurah hati. Dia pantas, dia boleh pilih siapa saja yang duluan untuk mendapat kemurahan hatinya Tuhan. Saudara, ayo, dengan firman Tuhan yang sederhana hari ini, mari kita bongkar hati kita, perbaharui hati kita, minta Tuhan, ganti Tuhan, hati yang ini Tuhan, aku masih suka iri Tuhan kalau orang lain dapat duluan. Aku masih suka iri Tuhan kalau orang lain terima lebih banyak Tuhan. Aku masih iri Tuhan kalau orang lain dapat kemurahan hati Tuhan lebih daripada yang aku dapatkan Tuhan. Kita mesti bongkar itu. Di tahun ini kita belajar bongkar, ayo bongkar yuk, sehingga hati ini bisa jadi hati yang percaya kepada Tuhan,
bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang setia, Tuhan yang adil, Tuhan yang tidak pernah melanggar janjinya, tidak pernah melanggar kesepakatan yang telah Tuhan buat dalam kehidupan kita. Dan biarkan hidup kita senang ketika orang lain mengalami kemurahan Tuhan. Ayo, miliki hati yang seperti itu. Hati di mana kalau ada orang lain senang dapat kemurahan Tuhan, wah, kita juga ikutan senang. Kita juga ikut gembira. Kita juga ikut tertawa ketika orang lain tertawa melihat kemurahan Tuhan terjadi atas keluarga dan rumah tangga mereka. Poin yang pertama, pastikan kita percaya bahwa Tuhan itu setia dan Tuhan itu adil. Lalu kita akan masuk ke dalam poin yang kedua. Poin yang kedua adalah gini. Setelah kita pastikan bahwa Tuhan itu setia dan Tuhan itu adil, poin yang kedua adalah pastikan bahwa kita tidak marah kepada Tuhan. Pastikan kita tidak marah kepada Tuhan. Tentu saja ini lanjutannya. Kalau kita bisa menjaga hati kita tidak marah kepada Tuhan, kita akan tetap sampai kepada bagian kita. Pasti kita akan terima upah dari bekerja di kebun anggur Tuhan. Pastikan kita tidak marah. Sekali lagi, iri hati harus keluar. Marah-marah kita kepada Tuhan harus keluar. Masa kita marah karena Tuhan bermurah hati kepada orang lain? Ya kan? Saudara, kita melihat satu cerita di mana ada satu kejadian yang mirip-mirip kejadian ini, tapi orang ini tidak marah. Mari kita lihat sama-sama di dalam Markus 5. Markus 5 ayat yang ke-21 dimulai. Tapi saya akan loncat-loncat bacanya karena ini cukup panjang. Kita mulai dari ayat yang ke-22. Ini peristiwa tentang Tuhan Yesus membangkitkan anak Yairus dan menyembuhkan seorang perempuan yang sakit pendarahan. Ya, nah kita mesti lihat konteksnya sedikit demi sedikit. Ayat yang ke-22 berkata demikian. Datanglah seorang kepala rumah ibadat yang bernama Yairus. Ketika ia melihat Yesus, tersungkurlah ia di depan kakinya dan memohon dengan sangat kepadanya. Anakku perempuan sedang sakit, hampir mati. Datanglah kiranya dan letakkanlah tanganmu ke atasnya, supaya ia selamat dan tetap hidup. Bayangin, yang mengajak Tuhan adalah Yairus, kepala rumah ibadat. Anaknya sedang sakit luar biasa, sakit keras, ya, karena sudah hampir mati nih. Lalu pergilah Yesus dengan orang-orang itu di ayat yang ke-24. Nah, ini yang ngajak pertama kali, yang memohon pertama kali, yang menjumpai Tuhan Yesus pertama kali adalah Yairus. Perlu dicatat, Yairus adalah orang pertama yang minta Tuhan untuk hadir, minta Tuhan untuk menyembuhkan anaknya. Benar ya? Lalu kita lihat bahwa di situ ada interupsi. Adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan di ayat yang ke-25. Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya, namun sama sekali tidak ada faedahnya. Terus kita baca demikian ceritanya sampai Tuhan Yesus itu menyembuhkan perempuan ini. Ayat yang ke-34 berkata demikian. Maka katanya kepada perempuan itu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan kau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu. Case close untuk perempuan ini. Perempuan pendarahan yang sudah 12 tahun. Saudara, di tengah kalutnya Yairus menghadapi situasi hidup atau matinya anaknya, genting sekali saat itu, Tuhan Yesus diinterupsi. Terpaksa perjalanannya harus stop. Karena wanita pendarahan ini juga menginginkan kesembuhannya. Dan Tuhan Yesus akhirnya harus stop dan akhirnya berbicara. Tentu saja ini akan memakan waktu, ya kan? Lalu
Sampailah terjadi wanita ini disembuhkan karena imannya yang begitu luar biasa. Dan yang lebih kritikalnya lagi adalah ketika Yesus masih berbicara, datanglah orang dari keluarga kepala rumah ibadat itu dan berkata, "Anakmu sudah mati. Apa perlunya lagi engkau menyusah-nyusahkan guru?" Bayangin betapa Yairus yang ada di sebelah Tuhan Yesus waktu itu. Dia tahu Tuhan Yesus harus stop. Anakku butuh bantuan. Tuhan, kau nggak boleh stop, Tuhan. Anakku butuh bantuan. Anakku butuh ditolong. Anakku butuh disembuhkan oleh engkau. Tapi Tuhan, kenapa engkau stop, Tuhan, untuk wanita pendarahan ini? Kan aku yang pertama kali undang engkau. Aku kan yang pertama kali panggil engkau, Tuhan. Kenapa wanita pendarahan ini duluan, Tuhan? Sehingga anakku mati. Saudara, Yairus punya satu hal yang baik sekali. Dia memastikan dirinya tidak marah ketika orang lain mendapat kemurahan Tuhan. Walaupun Yairus adalah orang pertama yang mengundang Tuhan Yesus. Walaupun ada orang yang harus dilayani Tuhan lebih dahulu. Walaupun ada orang yang harus Tuhan berikan mujizatnya terlebih dahulu. Walaupun ada orang yang harus menerima anugerah Tuhan terlebih dahulu. Yairus tidak marah. Yairus tetap pegang kepada firman-Nya. Ayat 36 berkata demikian. Tetapi Yesus tidak menghiraukan perkataan mereka dan berkata kepada kepala rumah ibadat, "Jangan takut, percaya saja." Yairus mendapatkan sebuah firman langsung dari mulut Tuhan. Jangan takut, percaya saja. Jangan takut, percaya saja. Kalau orang lain ditolong, percaya saja. Pertolonganmu akan sampai. Pertolongan Tuhan dalam hidupmu akan sampai. Yairus terus berpegang. Walaupun di kondisi kenyataannya, anaknya sudah mati. Tapi dia tetap percaya. Dan dia tidak marah kepada Tuhan. Poin kedua adalah, pastikan ketika orang lain terima kemurahan Tuhan terlebih dahulu, pastikan kita tidak marah kepada Tuhan. Pastikan bahwa Tuhan, aku tahu Tuhan, akan sampai kemurahan-Mu dalam kehidupan aku. Akan sampai Tuhan, kemurahan-Mu pasti akan terjadi dalam kehidupan aku juga. Walaupun orang lain mendapatkannya terlebih dahulu. Aku tahu Tuhan, Engkau Tuhan yang juga bermurah hati atas kehidupanku. Pastikan kita mempunyai spirit ini, mempunyai semangat ini, bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang bermurah hati kepada siapa saja. Dan kalau kita berharap tetap percaya, dan tidak marah, tidak bersungut-sungut, kita tahu bahwa kemurahan hati Tuhan akan sampai dalam kehidupan kita. Amin, saudara. Jadi 2 poin yang saya mau tekankan hari ini adalah, pertama, pastikan kita ini tetap percaya bahwa Tuhan itu setia dan Tuhan itu adil. Yang kedua, pastikan bahwa ketika kemurahan Tuhan datang kepada orang lain terlebih dahulu, pastikan bahwa kita tidak marah, kita tidak bersungut-sungut kepada Tuhan, dan kita tetap berpegang kepada firman-Nya. Berharap bahwa kemurahan Tuhan pasti akan terjadi. Pertolongan Tuhan pasti akan terjadi dalam kehidupan kita. Saudara, satu hal yang saya mau coba conclude di dalam kisah ini. Tuhan bertanya, "Iri hatikah engkau karena aku bermurah hati?" Saudara, murah hati itu adalah satu favor, satu kebaikan Tuhan. Satu kebaikan Tuhan. Tuhan tahu waktu yang paling pas untuk menolong kehidupan kita, menolong orang lain, menolong teman-teman, menolong rekan-rekan, menolong anggota keluarga yang lain. Bahkan Tuhan tahu waktu yang paling pas untuk menolong siapa saja yang membutuhkan pertolongannya. Tuhan tahu waktu yang terbaik. Pastikan
kita tidak marah karena kemurahan hati Tuhan terjadi atas hidup orang lain. Malah pastikan hidup kita untuk bisa senang ketika orang lain mendapat kemurahan Tuhan. Dan satu hal lagi yang saya mau tekankan adalah gini. Kalau perjalanan kepala rumah ibadat yang bernama Yairus ini, dari pertama dia sudah tahu bahwa Tuhan sedang berjalan, Tuhan sudah mengawali berjalan untuk menuju kepada rumah dari Yairus ini, yang dimana anaknya sedang sakit keras. Tuhan itu tidak pernah berhenti di tengah jalan. Tuhan itu tidak pernah stop dan meninggalkan plan-nya. Tidak pernah. Tuhan akan selesaikan apa yang telah dia mulai. Kalau dia sudah mulai berjalan untuk menolong, untuk memberikan pertolongannya, saudara, walaupun di tengah jalan ada favor Tuhan yang harus diberikan kepada orang lain, diberikan kepada orang lain, diberikan kepada orang lain, Tuhan tidak pernah stop dengan plan pertama kali dia mulai berjalan untuk menuju ke kepala rumah ibadat yang bernama Yairus itu. Dia akan tetap selesaikan sampai akhir. Jangan lupa, dia adalah Tuhan yang tidak pernah berubah. Dia adalah Tuhan yang selalu menepati janjinya. Pastikan ketika kita tahu bahwa Tuhan sudah memulai sesuatu dalam hidup kita, pastikan bahwa kita tetap setia, kita tetap percaya, kita tetap berharap, kita tidak marah kepada Tuhan, dan bahkan kita tetap setuju atas apa yang Tuhan kerjakan. Even di tengah-tengah ada orang lain yang menerima kemurahan Tuhan, kita tahu bahwa Tuhan, aku tahu Tuhan, pertolonganmu, kemurahan hatimu akan tiba dalam kehidupan aku. Karena Engkau nggak pernah meninggalkan apa yang telah Engkau mulai. Kau nggak pernah Tuhan meninggalkan apa yang kau mulai. Kita mesti yakinkan diri kita bahwa Tuhan, kalau Kau sudah memulai Tuhan, dan ketika aku Tuhan tetap mengharapkan, ketika aku Tuhan tetap pada posisi di mana aku senantiasa mengharapkan akan kemurahan-Mu Tuhan terjadi, pertolongan-Mu terjadi, aku tahu Tuhan, waktunya akan tiba. Karena Engkau tidak pernah meninggalkan Tuhan apa yang telah Kau mulai. Tuhan selesaikan semua yang Tuhan mulai. Saudara, hari ini biar kita belajar rombak setiap hati yang tidak berkenan dalam hati Tuhan. Hati marah, hati iri, dengki, semuanya bongkar, ganti dengan hati yang baru, sehingga kita bisa senang ketika melihat orang lain menerima kemurahan Tuhan. Kita bisa bertepuk tangan, kita bisa tertawa bersama mereka yang tertawa betapa bahagianya menerima kemurahan Tuhan. Dan kita bisa melihat bahwa Tuhan adalah Tuhan yang tidak pernah bisa dibatasi oleh waktu dan tempat. Saudara, kemurahan hati akan merombak waktu. Bukankah ini ajaib ketika Tuhan boleh memilih di waktu mana saja Dia mau menolong orang. Boleh pilih siapa saja yang Dia mau tolong. Bukankah ini berarti bahwa Tuhan itu Tuhan yang luar biasa sekali, tidak terbatas oleh waktu? Benar kan? Dia tidak terbatas oleh waktu. Makanya waktu itu tidak bisa menyetop. Aku mau bermurah hati kepada dia. Belum sampai nih waktunya. Enggak. Saudara, Dia Tuhan yang tidak dibatasi oleh waktu, saudara. Kapanpun, anytime Dia mau memberikan pertolongannya, memberikan kemurahan hatinya, Dia bisa. Kenapa? Karena Dia bukan Tuhan yang dibatasi oleh waktu. Saudara, kita punya Tuhan yang ajaib. Saya mau encourage teman-teman semuanya. Ayo, pastikan hati kita diperbaharui tahun ini, supaya kita tidak gampang marah kepada Tuhan, gampang bersumut-sumut kepada Tuhan, dan kita tetap menantikan kemurahan Tuhan terjadi dalam kehidupan kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari sama-sama kita berdoa, tundukkan kepala. Bapa di surga, mengucap syukur Tuhan buat hari ini. Kami berdoa Tuhan, biar apa yang kami dengar hari ini Tuhan boleh membenahi Tuhan pikiran kami, boleh membenahi hati kami Tuhan Yesus. Bahkan kami boleh tetap percaya
Tuhan, Engkau Allah, Tuhan yang bermurah hati dalam kehidupan kami juga, Tuhan Yesus. Tuhan, kami juga mau, Tuhan, Engkau bermurah hati juga, Tuhan, kepada orang-orang yang lain, Tuhan Yesus. Bukan hanya kepada kami saja, Tuhan. Dan kami akan senang, Tuhan, ketika Engkau bermurah hati kepada orang lain juga, kepada teman-teman, kepada siapapun, Tuhan, yang membutuhkan kemurahan hati-Mu, Tuhan. Kami akan ikut senang, Tuhan, karena kami percaya, Tuhan, kemurahan hati-Mu tidak limited, Tuhan, tidak terbatas, Tuhan. Tapi kemurahan hati-Mu, Tuhan, adalah kemurahan hati yang sangat besar, Tuhan Yesus. Sangat banyak, sangat besar, Tuhan. Sangat berlimpah, Tuhan Yesus. Kami mau, Tuhan Yesus, biar kami memiliki, Tuhan, hati yang benar, Tuhan. Saat Engkau bermurah hati kepada orang lain, Tuhan, kami mau punya hati yang benar, Tuhan. Terima kasih, Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur. Kami berdoa, kami mengucap syukur. Sekarang, Tuhan Yesus, mari, Tuhan, tumpangkan, Tuhan, akan anugerah-Mu, Tuhan. Cinta kasih yang daripada Tuhan Yesus Kristus, persekutuan yang indah bersama dengan Roh Kudus, cinta kasih yang daripada Allah Bapa, boleh menyertai kehidupan setiap yang mengikuti ibadah online hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa mengucap syukur. Amin. God bless. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.